Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Nur Aziza dengan NIM 2312100149. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya juga merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helna Elis MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam konsep kurikulum. Di sini ada latar belakang. Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang menentukan apa, bagaimana, dan siapa yang mengajarkan. Terdapat 4 konsep utama: subjektif akademis yang menekankan ilmu pengetahuan, humanistik yang berfokus pada perkembangan individu, rekonstruksi sosial yang menyoroti masalah masyarakat, dan teknologi yang mengutamakan efektivitas pembelajaran. Pemahaman berbagai model ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang pertama itu ada kurikulum akademik. Kurikulum akademik adalah pendidikan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks akademik. Ciri-ciri kurikulum akademik berdasarkan ilmu, biasanya dibangun dari berbagai disiplin ilmu yang sifatnya teoritis. Terstruktur, ada susunan jelas dari tujuan pembelajaran sampai cara ngajarnya. Fokus teori, lebih banyak bahas teori daripada praktik langsung. Nah, kemudian tujuan dan manfaatnya. Nambah pengetahuan, ngebantu siswa buat punya pemahaman yang lebih dalam. Siap ke level selanjutnya, cocok buat yang kamu lanjut ke jenjang akademik yang lebih tinggi. Melatih berpikir kritis, bikin otak lebih terasa dalam menganalisis sesuatu. Jadi, kurikulum akademik itu kayak rencana belajar yang udah disusun buat mencapai tujuan pendidikan tertentu. Contoh kurikulum akademik dapat ditemukan dalam program studi universitas yang berfokus pada disiplin ilmu tertentu seperti matematika, fisika, atau sastra. Ruang lingkup akademik, ruang lingkup kurikulum akademik. Ruang lingkupnya mencakup berbagai mata pelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang suatu ilmu. Kelebihan dan kelemahan kurikulum akademik. Kelebihannya, menyediakan dasar pengetahuan yang kuat dan mendalam, serta mempersiapkan siswa untuk studi lanjutan. Kelemahannya, bisa terlalu teoretis dan kurang memperhatikan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi, kurikulum akademik berfokus pada pengembangan pengetahuan teoritis yang mendalam dan terstruktur dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk studi lanjut dan meningkatkan kapasitas berpikir kritis. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan relevansi praktik dari pengetahuan yang diajarkan. Kurikulum humanistik adalah jenis pendidikan yang menekankan pertumbuhan efektif siswa dengan menekankan pada emosi, motivasi, dan nilai-nilai pribadi. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong potensi manusia dalam pendidikan, mengakui siswa sebagai dasar dari proses pembelajaran, dan mengembangkan bakat mereka yang unik. Kurikulum humanistik menekankan pada pertumbuhan pribadi siswa. Prinsip-prinsip kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik fokus pada individu. Kurikulum harus memperhatikan minat, kebutuhan, dan keadaan belajar siswa secara keseluruhan, memungkinkan mereka untuk berkembang secara mandiri dan kreatif. Kemudian peran guru. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung dan membina siswa. Bukan sekedar menyampaikan informasi, mereka harus menunjukkan empati dan perhatian terhadap kesejahteraan siswa.
Metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran harus beragam, tidak langsung, aktif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Ini mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dan kritis dalam proses belajar. Kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar harus ramah, demokratis, dan mendorong karakter moral. Ini harus disesuaikan dengan minat dan tingkat pertumbuhan siswa. Kemudian evaluasi. Penilaian harus berbasis kinerja dengan menekankan pada data kualitatif, komprehensif, dan berkelanjutan, serta pendekatan yang berpusat pada individu. Kelebihan dan kekurangan kurikulum humanistik. Kelebihannya, pengembangan diri, yaitu kurikulum ini mendorong pengembangan diri dan kesadaran diri siswa, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi potensi dan minat mereka secara bebas. Kelemahannya, kurangnya terstruktur. Kurikulum ini mungkin kurang terstruktur dibandingkan dengan kurikulum tradisional, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam implementasi. Kemudian pengukuran hasil yang sulit, yaitu sulit untuk mengukur hasil pembelajaran secara kualitatif, karena fokusnya pada pengembangan efektif dan personal. Kemudian contoh kurikulum humanistik. Pertama, pembelajaran berbasis minat. Siswa diberi kebebasan memilih proyek atau topik yang ingin mereka pelajari. Contohnya, di kelas seni, siswa dapat memilih untuk melukis, membuat patung, atau menggambar komik sesuai minat mereka. Selanjutnya, kelas tanpa tekanan ujian. Evaluasi dilakukan melalui refleksi diri, portofolio, atau diskusi, bukan hanya ujian tertulis. Contohnya, di kelas sastra, siswa bisa menulis esai tentang buku yang mereka baca, daripada hanya mengerjakan soal pilihan ganda. Kurikulum humanistik membantu siswa belajar dengan lebih bebas, kreatif, dan sesuai keunikan mereka. Tujuannya bukan hanya agar mereka pintar secara akademik, tetapi juga menjadi individu yang bahagia, percaya diri, dan siap menghadapi dunia nyata. Ruang lingkup kurikulum humanistik sebenarnya cukup luas, tapi intinya adalah bikin belajar jadi pengalaman yang lebih personal, bermakna, dan enggak cuma soal nilai atau ujian. Jadi ini beberapa hal utama yang jadi fokusnya. Pertama, pengembangan diri siswa. Belajar bukan cuma soal akademik, tapi juga soal tumbuh sebagai manusia. Fokusnya ke pengembangan, kreativitas, emosi, dan kepercayaan diri. Kedua, kebebasan dalam belajar. Siswa punya pilihan dalam menentukan cara belajar dan topik yang mereka minati. Gaya belajar fleksibel, enggak selalu harus duduk diam di dalam kelas. Ketiga, hubungan guru dan siswa yang lebih santai. Guru lebih ke arah mentor atau teman diskusi, bukan cuma pemberi tugas dan ujian. Ada lebih banyak komunikasi dua arah dan apresiasi terhadap pendapat siswa. Selanjutnya yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah jenis kurikulum yang fokusnya bukan cuma ngajarin ilmu akademik, tapi juga ngajak siswa buat peka pada masalah sosial dan aktif mencari solusi. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang kritis, peduli, dan siap bikin perubahan di masyarakat. Intinya, kurikulum ini ngajarin siswa buat nggak cuma mikirin nilai atau karir, tapi juga gimana mereka bisa berperan dalam memperbaiki dunia. Belajar jadi lebih bermakna dan nggak cuma teori saja. Selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan kurikulum rekonstruksi sosial. Kelebihannya, yang pertama, bikin siswa jadi kritis dan peduli. Siswa nggak cuma nerima pelajaran, tapi diajak mikir dan diskusi soal isu sosial yang nyata. Contoh, belajar tentang perubahan iklim sambil bikin proyek penghijauan di sekolah. Yang kedua, belajar jadi lebih nyata dan relevan. Nggak cuma teori di kelas, tapi langsung praktik dan terjun ke masyarakat. Contoh, daripada cuma baca buku sejarah, siswa wawancara orang-orang yang pernah mengalami kejadian sejarah langsung. Selanjutnya itu kelemahan. Pertama, bisa sulit diterapkan di sekolah formal. Banyak sekolah masih fokus ke kurikulum standar yang berbasis ujian dan nilai.
Butuh fleksibilitas tinggi dari guru dan sekolah biar bisa benar-benar jalan. Kedua, memerlukan guru yang paham metode ini. Guru nggak bisa cuma ngajar teori, tapi juga harus bisa membimbing diskusi dan proyek sosial. Kalau gurunya masih pakai metode lama, ya bakal susah berjalan efektif. Contoh kurikulum rekonstruksi sosial, mata pelajaran seni dan budaya, tema pelestarian budaya lokal. Cara belajarnya, siswa belajar langsung dari pengrajin tradisional atau seniman daerah. Bikin proyek dokumenter tentang budaya yang hampir punah. Mengadakan pameran seni berbasis isu sosial. Intinya, kurikulum ini bikin belajar jadi lebih nyata, bermakna, dan berdampak. Nggak cuma duduk di kelas, hafalin teori, tapi juga turun langsung ke lapangan. Peka sama masalah sosial, dan ikut berkontribusi buat perubahan. Jadi, siswa nggak cuma pintar, tapi juga peduli dan berdaya. Ruang lingkup kurikulum rekonstruksi sosial. Pertama, isu sosial sebagai fokus utama. Kurikulum ini nggak cuma tentang teori, tapi juga tentang realitas sosial. Siswa diajak buat ngelihat masalah kayak kemiskinan, ketidakadilan, perubahan iklim, atau diskriminasi. Contoh, daripada cuma belajar teori ekonomi, siswa bisa riset langsung tentang UMKM lokal dan tantangan mereka. Ruang lingkup kurikulum ini luas banget, karena belajar nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat masyarakat dan lingkungan sekitar. Siswa jadi lebih paham dunia nyata, lebih kritis, dan lebih siap buat jadi bagian dari perubahan. Sekolah jadi lebih hidup dan bermakna. Selanjutnya yaitu kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar, supaya lebih efektif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Tujuannya bukan cuma ngajarin cara pakai teknologi, tapi juga gimana siswa bisa berpikir kritis, inovatif, dan siap menghadapi dunia digital. Prinsip-prinsip kurikulum teknologi itu bisa dibilang kayak aturan main, biar pelajarannya efektif dan relevan. Berikut beberapa prinsipnya. 1. Critical thinking dan problem solving. Enggak cuma ngajarin cara pakai teknologi, tapi juga gimana cara mikir kritis dan nyelesain masalah pakai teknologi. Selanjutnya, etika dan keamanan digital. Penting banget buat ngajarin batasan etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Jangan sampai pintar coding malah dipakai buat ngehack yang enggak-enggak. Jadi, intinya kurikulum teknologi itu harus update, relevan, dan ngajarin skill yang bisa langsung dipakai di dunia nyata. Kelebihan kurikulum teknologi. Pertama, selalu update dan relevan. Karena teknologi berkembang cepat, kurikulumnya juga terus diperbarui biar nggak ketinggalan zaman. Jadi, yang dipelajari benar-benar kepake di dunia nyata. Kedua, praktis dan bisa langsung dipakai. Nggak cuma teori doang, tapi banyak praktiknya. Misalnya, belajar coding, langsung bikin aplikasi atau website. Jadi skillnya bisa langsung diterapin. Ketiga, banyak peluang kerja. Dunia butuh banyak ahli teknologi, dari programmer, data analis, sampai AI spesialis. Jadi, kalau belajar ini peluang karirnya gede banget. Keempat, meningkatkan kreativitas dan problem solving. Teknologi nggak cuma soal mesin, tapi juga cara menyelesaikan masalah dengan kreatif. Misalnya, bikin aplikasi buat bantu orang atau bisnis. Kelima, bisa belajar dari mana saja. Sekarang banyak sumber belajar online, jadi nggak harus selalu di kelas. Bisa belajar dari YouTube, kursus online, atau komunitas teknologi.
Selanjutnya, kelemahan kurikulum teknologi. Yang pertama, cepat ketinggalan zaman. Karena teknologi terus berkembang, yang dipelajari sekarang bisa aja udah nggak relevan dalam beberapa tahun. Jadi harus terus update dan belajar lagi. Kedua, nggak semua orang mudah mengikuti. Ada yang cepat paham teknologi, tapi ada juga yang kesulitan. Kadang kurikulumnya kurang ramah buat pemula. Ketiga, butuh infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Belajar teknologi butuh perangkat yang bagus, koneksi internet stabil, dan software terbaru. Kalau fasilitasnya kurang, bisa jadi kendala. Keempat, kurang fokus pada soft skill. Karena lebih banyak belajar teknis, kadang aspek komunikasi, manajemen waktu, atau kerja tim jadi kurang diperhatikan. Padahal, itu juga penting di dunia kerja. Kelima, rentan disalahgunakan. Teknologi bisa digunakan untuk hal baik maupun buruk. Kalau nggak diajarin etika atau keamanan dengan baik, bisa aja ada yang menyalahgunakannya. Misalnya, hacking ilegal. Jadi meskipun kurikulum teknologi punya banyak kelebihan, tetap ada tantangannya. Yang penting selalu update dan terus belajar. Contoh kurikulum teknologi. Pertama, mata pelajaran kode dan pemrograman. Kedua, pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Ketiga, simulasi dan virtual reality (VR) dalam sains. 4. Learning dan platform digital. Ruang lingkup kurikulum teknologi meliputi teknologi dalam pengajaran, pengembangan skill digital, pendidikan jarak jauh, keamanan dan etika digital, kolaborasi dengan dunia industri.